Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kiranya kita masih diberikan kesempatan, waktu, dan juga kesehatan. Dan semoga dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita, Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu. Maka syukuri nikmat tersebut. Syukuri yang semoga kiranya Allah tambahkan nikmatnya. Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka nikmat tersebut akan Allah tambah, atau minimal Allah tetapkan untuk kita. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, kita sia-siakan nikmat tersebut, maka yang terjadi apa? Allah ancam dengan azab yang pedih, dengan azab yang kita tidak akan mampu menahannya. Ini dia yang dikatakan oleh mereka yang Allah adab di neraka. Mereka minta, memohon, menangis dengan air mata darah. Mereka minta kepada Allah, ya Allah, berikan kami kesempatan, berikanlah kami waktu walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sebentar, untuk kembali hidup di dunia. Untuk apa? Apakah untuk melihat keluarga yang ditinggalkan, atau untuk melihat harta yang bergunung-gunung dia cari seumur hidupnya, atau melihat perusahaan-perusahaan, lahan-lahan yang dia miliki? Tidak, bukan itu yang mereka jadikan tujuan. Kalau Allah kembali berikan kehidupan untuk mereka walaupun hanya sesaat, tapi yang mereka ingin lakukan adalah beramal saleh. Nah, bagi kita yang masih Allah berikan kesempatan tersebut, pergunakan, wahai saudaraku. Berapa banyak kita dapati orang-orang yang ada di sekitar kita, ada di samping kita, ada di hadapan kita, yang dulunya bersama-sama dengan kita, belajar menuntut ilmu, atau sehari-hari bergaul dengan kita, tapi ternyata sekarang mereka sudah tiada. Sekarang mereka sudah berada di dalam tanah. Kematian yang mendadak, yang tak memilih waktu dan tempat. Siapa saja, di mana saja, kematian bisa datang. Kematian yang saat ini adalah sesuatu yang sudah biasa kita dengar. Kematian yang hampir setiap hari, setiap saat kita mengeluarkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tahukah Anda, suatu hari, suatu saat, mau tidak mau, orang akan membacakan kalimat yang Anda bacakan tersebut. Suatu saat akan ada pengumuman yang mengucapkan telah berpulang ke rahmatullah, telah meninggal dunia, dan nama Anda yang disebutkan di sana. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Tanyakan kepada diri ini, sudahkah kita
siap menghadapi waktu tersebut? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang kiranya bekal tersebut bisa menyelamatkan kita? Atau kita sama seperti manusia yang banyak, yang mereka terus dilalaikan, terus berlomba-lomba untuk mencari dunianya, untuk mencari kehidupan dunianya yang tidak ada habisnya. Coba tanya kepada mereka yang sudah kaya raya, namun mereka terus mengumpulkan, menumpuk-numpuk hartanya. Coba tanyakan kepada mereka, kapan mereka akan berhenti? Mereka sendiri tidak tahu. Karena apa? Karena terus disibukkan, dilalaikan. Allah buat mereka jauh dari jalannya. Nah, di situ kita tidak menginginkan perkara seperti ini menimpa hidup kita. Allah ambil berkah, kekayaan, waktu, nikmat darinya, sehingga berkah nikmat tersebut tidak dia rasakan, tidak membawanya kepada ketaatan kepada Allah. Maka tangisi itu kaum muslimin. Tangisi kalau nikmat tersebut tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di kajian Tazkiyatun Nufus yang kita membahas suatu bab yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, yang kiranya membuat diri ini takut kepada Allah. Al-khasyah, takut, ketakutan kepada Allah bukanlah seperti ketakutan kepada makhluknya. Ketika kita takut kepada hewan misalnya, hewan buas, maka kita berusaha menjauh darinya. Ketika kita takut dengan penjahat misalnya, yang mana di tempat tersebut terkenal adalah tempat yang selalu terjadi tindak kriminal, maka kita akan berusaha menjauhi tempat tersebut. Atau kita takut dengan hewan berbisa, maka kita akan buat rumah kita atau tempat yang kita tinggali selamat atau juga terhindar dari datangnya hewan berbisa tersebut. Itu takut kepada makhluk. Namun ketika kita takut kepada Allah, takut kepada Sang Khalik, takut kepada Sang Pencipta yang menciptakan semua makhluk Allah, yang kita lakukan malah sebaliknya. Kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita semakin dekat kepada Allah dan Allah pun semakin mendekatkan dirinya kepada kita. Nah, itu dia. Maka Allah katakan dalam ayatnya, sesungguhnya yang paling takut kepadaku di antara hambaku adalah al-ulama, orang yang berilmu. Merekalah yang takut dengan Allah. Karena apa? Karena ilmu yang mereka miliki mengajarkannya arti kekuasaan dari Allah, arti dari larangan dan perintah Allah. Dengan ilmu mereka tahu, oh ini adalah tempat yang Allah ridha, dan ini adalah tempat yang Allah murka. Maka dengan hal tersebut, ilmu yang mereka miliki menyelamatkan mereka dari ketergelinciran, dari keburukan, dari lobang-lobang anak dan duri yang bisa mencelakakan mereka. Kalau kecelakaan di dunia hanya sebatas dunia, yang mana kita masih bisa selamat. Ketika kita celaka di dunia,
tapi tidak di akhirat, maka kita masih beruntung. Karena hidup di dunia hanya sebentar. Namun ketika kecelakaan tersebut menyangkut perkara akhirat kita, maka alangkah ruginya kita. Hudzaifah pernah ditanya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, coba kau jelaskan kepadaku apa sebenarnya yang dimaksud dengan takwa." Maka Hudzaifah, yang dia adalah sahabat sirnya Rasulullah, banyak rahasia-rahasia yang hanya dia dan Rasulullah yang tahu. Dia menjelaskan, "Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di suatu padang rumput yang hijau, yang di dalamnya engkau tahu bahwasanya di sana banyak sekali onak dan duri? Nah, ketika kau tahu di padang rumputan yang hijau tersebut banyak duri di dalamnya, dan kau harus melewatinya, bagaimana kau melewati tempat tersebut?" Maka Umar bin Khattab, Amirul Mukminin ketika itu mengatakan, "Aku akan berjalan dengan jalan yang sangat berhati-hati." Kau akan berjalan di tempat tersebut dengan jalan yang hati-hati. Kalau kita mungkin berjinjit atau kita rasakan dulu aman atau tidak tempat tersebut untuk kita lewati. Nah, itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Maka Hudzaifah mengatakan, seperti itulah hendaknya seorang muslim, seorang mukmin ketika dia bermuamalah dengan Rabb-nya. Dia berhati-hati. Dia pastikan dulu tempat yang dia berjalan di atasnya itu adalah tempat yang Allah ridho. Bukan tempat yang Allah murkai. Dia pastikan dulu perkara tersebut bukan suatu yang samar-samar antara yang halal dan yang haram, atau istilahnya disebut dengan subhat. Tidak. Seorang yang beriman, seorang yang baik keimanannya, dia akan meninggalkan perkara yang samar-samar tersebut. Dia akan mengambil sesuatu yang dia yakini. Karena apa? Karena dikatakan di sana, man waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang dia berdiam, ya, dia menikmati, dia bersantai, dia menerima perkara yang subhat, maka bisa jadi dia jatuh pada yang haram. Nah, seorang muslim, seorang yang imannya benar, dia tidak mau, dia akan berhati-hati dengan perkara yang haram. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Sirin, seorang tabi'in yang luar biasa keimanannya, luar biasa ketakutannya kepada Allah. Ada peristiwa di mana ilmunya tersebut diuji, keimanannya itu diuji oleh Allah. Suatu hari datang padanya Ibnu Sirin, dia adalah seorang ulama dan juga seorang pedagang. Dan suatu hari datang kepadanya tawaran suatu pekerjaan yang kiranya bisa mendatangkan untung yang tidak sedikit. Dikatakan di sana sekitar 40.000 dirham, yang mungkin itu puluhan juta dari uang kita. Dan Ibnu Sirin mencium pekerjaan ini atau proyek ini terdapat subhat di dalamnya, kesamar-samaran, dan akhirnya dia meninggalkan. Dia meninggalkan, khawatir dia jatuh kepada perkara yang haram. Dan orang-orang heboh ketika itu mendengar Ibnu Sirin menolak tawaran yang tidak sedikit jumlah. Di waktu yang lain, dia berdebat dengan seorang muslim yang mengatakan sudah membayar beliannya yang bernilai 2 dirham saja. Dan Ibnu Sirin bersumpah, demi Allah engkau belum membayarnya, wahai saudaraku. Orang-orang pada heran, wahai Ibnu Sirin, engkau bersumpah demi Allah hanya karena 2 dirham dan meninggalkan kemarin 40.000 dirham. Dia katakan, wahai saudaraku, aku tidak ingin dia memakan perkara yang haram karena 2 dirham yang aku yakin dia belum bayar. Masya Allah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, luar biasa ketakutan, kekhawatiran dari Ibnu Sirin. Dan masih ada kisah lainnya dari kisah Ibnu Sirin yang insya Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini.
Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang ketiga, terakhir dari kajian Tazkiyatun Nufus kita, kisah dari Ibnu Sirin tadinya. Kalau yang pertama, kisah dia menolak untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Diceritakan di sana 40 dirham, 40.000 dirham yang dinilai dengan uang kita mungkin puluhan juta, 70 atau 60 juta. Dan dia bersikeras ketika terjadi permasalahan 2 dirham. Dia bersumpah demi Allah bahwasanya orang ini belum membayarnya. Karena apa? Dia khawatir, dia tidak rela saudaranya ini, orang muslim tersebut, memakan atau memakai yang bukan haknya atau haram. Nah, di kisah lainnya, masih kisahnya Ibnu Sirin. Suatu hari datang kepadanya dagangan. Yang dagangan tersebut berupa madu dalam tempat yang cukup besar, tempayan besar, yang dinilai uangnya cukup banyak. Nah, uang tersebut karena besar, maka dibayar dengan waktu bertempo. Nah, di malam harinya ternyata Ibnu Sirin lupa menutup tempat tempayan madu tersebut. Dan kiranya keesokan harinya dia dapati di tempayan tersebut mati seekor tikus. Melihat tikus tersebut mati di dalam madu tempayannya, padahal itu adalah tempat yang cukup besar, dia khawatir. Maka dia suruh anggotanya atau pekerjanya untuk membuangnya di sungai agar tidak bisa diambil oleh orang. Maka ada orang-orang di sekitar situ yang menyampaikan kepada Ibnu Sirin, "Wahai Ibnu Sirin, bukankah lebih baik kau ambil saja tikus tersebut dan buang sebagian yang ada dekat dengan tikus tersebut?" Artinya apa? Karena bahan madu ini adalah bahan yang kental. Dan kalau misalnya tercemar, cukup tercemar di sekitarnya saja. Maka apa jawaban dari Ibnu Sirin? Dia mengatakan, "Wahai saudaraku, aku tidak tahu di tempat mana tikus ini telah berjalan dan mencemarinya. Dan aku khawatir, aku takut orang-orang akan dirugikan dengannya." Nah, sehingga dia buang semua madu tersebut yang belum sempat dia jual. Maka tak lama datanglah pemilik madu itu meminta bayaran kepada Ibnu Sirin. Dan Ibnu Sirin tidak memiliki bayaran tersebut karena dia belum sempat menjual madunya. Maka apa yang terjadi? Dia minta tempo. "Mohon kasih aku waktu, semoga aku nanti bisa membayarnya kepadamu." Maka dikasihlah tempo sebulan, 2 bulan. Maka setelah berlalunya hari waktu, datanglah kembali orang tersebut meminta kepada Ibnu Sirin dan Ibnu Sirin tidak dapat membayarnya. Akhirnya orang ini pun mengadukan perkaranya kepada mahkamah, pada hakim ketika itu. Maka dipanggillah sang ulama ini, Ibnu Sirin ini. Dipanggil menghadap dan Ibnu Sirin pun menceritakan permasalahannya. Maka diputuskan Ibnu Sirin harus dipenjara karena permasalahan ini. Karena ini telah merugikan si pemilik madu. Maka dipenjaralah sang ulama tersebut, Ibnu Sirin. Dan penduduk Baghdad ketika itu semuanya mengenal Ibnu Sirin, mengenal siapa Ibnu Sirin, seorang ulama yang dihormati dan disegani. Berkata ketika itu sang penjaga penjara, sipir, dia mengatakan, "Wahai Ibnu Sirin, wahai ulama," karena dia menghormatinya, "bagaimana kalau kau setiap malam pulanglah ke rumahmu dan pagi hari kembali lagi ke sini?" Artinya malam hari dia boleh pulang ke rumah bersama keluarganya dan cukup siang hari sampai malam hari dia berada di penjara. Ya, apa jawaban dari Ibnu Sirin ketika itu mendengar tawaran dari sipir, penjaga penjara itu, yang mungkin setiap orang yang mendapatkan tawaran tersebut akan menerima tawaran itu, yang mana dia boleh di malam hari pulang
ke rumahnya, tidur bersama istri dan anak-anaknya, dan di pagi hari dia kembali ke penjara. Siapa yang tidak mau? Bahkan tidak sedikit yang kita dapati orang-orang di zaman sekarang yang dia memiliki uang dan dia bisa mendapatkan fasilitas walaupun dia ditahan. Nah, ini ternyata tidak diterima oleh Ibnu Sirin. Dia katakan apa? Wahai saudaraku, aku tidak ingin membantumu untuk masuk ke dalam neraka. Jawaban yang luar biasa, Masya Allah. Dia tetap tegar dan dia katakan, biarlah aku ditahan sampai bagaimana nanti keputusannya. Yang mana keputusannya itu sampai ada yang menebusnya, ada yang membayarkannya, mengganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh si pemilik madu tadinya. Maka ditahanlah Ibnu Sirin, dan dia menggunakan waktu ketika dia ditahan untuk mengkaji, mempelajari, mentadaburi Al-Quran. Ini dia, ketika seorang yang beriman yang ditahan, maka dia gunakan waktunya tidak sia-sia. Dia manfaatkan, dia ambil hikmah pelajaran, dan dia tidak berkeluh kesah. Dia manfaatkan waktu tersebut sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah. Apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah? Apa yang mau dilakukan musuhku kepadaku? Kalau aku diusir, maka pengusiranku adalah rihlah, perjalananku untuk berdakwah. Kalau mereka menahanku, maka penjara bagiku adalah waktu berdua-duaan dengan Allah, Rabb penciptaku. Kugunakan untuk beribadah sebaik-baiknya ibadah. Kalau mereka membunuhku, maka kematianku adalah jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Luar biasa kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Coba lihat pelajaran demi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Bagaimana orang yang beriman menyikapi masalah yang menghampirinya. Intinya kembali kepada iman. Ketika iman benar kokoh di dalam dada kita, maka masalah seberat apapun dia bisa kita hadapi dengan tenang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di hari ini. Semoga kiranya Allah jadikan bagi kita kemudahan dalam setiap masalah kita, dan menjadikan kita istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.